presiden itu juga bagian otaknya daripada cangkem-cangkem bangsat kayak menak-menak tadi itu gitu. Kalau tidak diisi Al-Quran mau diisi apa Mas Jid? Bahasa Tiongkok mau diganti bahasa Tiongkok, Ustaz. Jadi ngimaminya itu bahasa Tiongkok. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman, secangkir kopi pagi. Sora manuknya sora. Secangkir kopi pagi. Kita sekarang persiapan tanggal berapa ini? Tanggal 5 September hari Sabtu. Sabtu 5 September jam setengah 7 pagi. Hari ini kita persiapan mau berangkat ke Solo ngaji Segoro. Ya, seperti biasa bangun pagi ya. Dari kemarin kita sudah dengar ini. Seperti biasa Indonesia isinya hanya dari blunder satu pindah ke blunder yang lain. Blunder keputusan, blunder tindakan, blunder video, blunder statement, blunder kata-kata. Ya hanya itu isinya negeri yang kita cintai saat ini kan gitu. Nah, intinya sekarang lagi-lagi menak ya, menak yang tidak tahu diri ini lagi-lagi blunder lagi, good looking. Jadi viral lagi videonya bahwa radikalisme itu awalnya masuk dari anak-anak yang pinter ngaji, bacaannya enak, masuk masjid banyak seneng. Nah, di situ pintu masuk radikalismenya. Jadi nggak sekali dua kali nih rezim ini melukai hati ini, nggak sekali dua kali. Oke, kita putar videonya. Ini pindah, coba saya lihat. Masuk mereka gampang kalau saya lihat polanya. Pertama dikirimkan seorang anak ya yang good looking, penguasaan bahasa Arabnya bagus, habis mulai masuk ikut-ikut jadi imam. Lama-lama orang situ bersimpati, diangkat jadi ikut ngurus masjid. Kemudian mulai masuk temannya dan lain sebagainya. Mulai masuk ide-ide yang tadi kita takutkan. Ide-ide yang kita takutkan. Memang kami, dan saya kira kami sepakat dengan Bapak Menteri juga untuk mewaspadai sekali bahwa semua rumah-rumah ibadah di lingkungan institusi pemerintah, pengurusnya harus pegawai. Tidak boleh ada masyarakat di situ ikut jadi pengurus di sana. Dengan demikian juga penceramah-penceramahnya diambil juga dari mereka-mereka yang kita yakini bicaranya tidak aneh-aneh. Jadi kalau dibilang PKI nggak mau, nanti kalau dibilang bangsat gitu katanya kata-katanya kasar, dibilang jancuk jaran gitu nanti dibilang kiai kok kata-katanya kasar, ustadz ulama kok kata-katanya tidak menebarkan kesejukan gitu ya kan. Nanti kalau mata nih bangsat dobol gitu nanti dibilang kita ini tidak berpendidikan gitu kan. Padahal rezim ini gitu loh yang selalu memancing gitu, ya, selalu memeltikkan api gitu ya api kecemburuan, api amarah gitu kan. Rezim ini coba apa maksudnya? Jadi menak ini ya nggak apa-apa sih. Ya apa ya? Ya apa Ustaz? Didoakan cepat mati atau panjang umur Ustaz? Dengan jihad, bagaimanapun dengan jihad. Cepat mate apa lah. Yang jelas dengan jihad. Ini kan artinya kayak ada larangan untuk berbahasa Arab.
sedang Sayyidina Umar sendiri mengatakan ta'allamul arabiyyah li'annahu juz'un min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena bagian dari agamamu. Nanti sama yang ngomong itu ya. Iya, jadi ya apa rek didongano cepet mate apa mate tabrak tronton apa ya apa ngono lho Aku gak telaten nek aku ngono. Ya apa dilaknat rame-rame atau gimana? Ya enggak, bukan hanya Menak aja, semua rezim ini gitu loh. Good looking. Jadi ternyata radikalisme itu masuknya lewat anak-anak hafid Quran yang bacanya enak, masuk masjid. Padahal itu semua itu kan syariat Allah. Good look, enak-enak dipandang. Berarti Tengku siapa? Tengku Wisnu, Tengku Zulkarnain, sampai itu artis-artis yang hijrah itu nanti itu kan enak dipandang mata, berarti itu radikalisme semua itu. Nah, nanti kita tampilkan itu penampilan good. Jadi saya itu bingung, good looking versinya Menak ini apa yang atau mungkin kita yang salah mungkin Dek Nur, bukan good looking, God looking. God yang masuk gorong-gorong itu loh. Mungkin God looking mungkin maksudnya Menak ini ya. Jadi radikalisme itu masuknya lewat God looking. Itu loh yang masuk gorong-gorong itu loh. Masuk sungai, masuk comberan, masuk God, itu mungkin maksudnya Menak itu. Kalau saya boleh berbaik sangka. Nah, jadi gitu teman ya. Bikin ini terus rezim ini. Mendikbudnya, Menaknya, Menko Infonya, presidennya, buzzernya. Aduh. Coba Sat, antum ngomong Sat, apalah Al-Quran, hadis, apalah seperti ini. Mau keluarkan motor kali? Ya Pak Dek, geser sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini sangat cerah pemandangannya, juga sedikit berisik dengan suara sepeda motor tapi tak menghalangi aktivitas pagi ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ahyanan fi kulli sabah ayyadhkara ismallah subhanahu wa ta'ala, menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran di pagi hari, itu kebiasaan-kebiasaan kita selaku umat muslim. Setelah sholat subuh kita baca Quran, kita wiridan, itu selaku umat muslim kita mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang berbeda tentunya. Yang jelas sama-sama untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit ada yang perlu saya sampaikan pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man atlamu mimman mana'a masajidallah ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa al-khaifin lahum fid dunya khizyun walahum fil akhirati adabun adzim. Ayat ini diturunkan pada waktu Nabi Muhammad SAW perjanjian Hudaybiyah. Tahun-tahun Hudaybiyah Nabi Muhammad dilarang untuk mengunjungi Mekah. Gitu. Juga kaum Romawi dulu melarang umat muslim untuk pergi ke Baitul Maqdis. Terserah sudah, yang mau dirobohkan itu masjid-masjid Allah, atau yang mau tidak dimasukkan itu umat muslim kepada masjid. Terserah, itu bagian ingin merobohkan atau ingin nama Islam ini ditiadakan karena berseru kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya di dalam Quran diawali dengan kata waman atlamu, dan siapakah yang lebih aniaya? Siapakah yang lebih aniaya? Siapakah yang lebih aniaya daripada orang-orang yang menghalangi menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala di dalam masjid-masjidnya Allah. Jadi siapa yang lebih hina? Menak. Jadi dan berusaha untuk merobohkannya. Menak. Siapa? Menak. Jadi mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya, ke dalam masjid,
kecuali dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sebelum masuk masjid itu kharabiha ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Merasa takut kepada Allah, mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang sangat berat. Sama tanya ke saya, siapa? Jadi yang ya ini penafsiran mungkin Gus Nur mungkin lebih pasnya Gus Nur yang bisa membenarkan lagi. Yang jelas jangan sampai merobohkan atau menfitnah atau lagi-lagi condong atlamu kepada orang-orang yang hendak masuk masjid, kepada orang-orang yang hendak mensyiar di masjid yang dibaca Quran. Ya. A'dhamul mu'jizat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, "Ta'allamul Arabiyyah li'annahu juz'un min dinikum." Kamu harus belajar bahasa Arab. Kenapa Sayyidina Umar? Karena itu sebagian daripada agamamu. Bagaimana kamu mengetahui Islam? Bagaimana kamu mengetahui hadis? Bagaimana kamu mengetahui Al-Quran kalau engkau saja tidak paham berbahasa Arab? Menteri agama, artinya kan berarti dalam bidang agama, fasih di dalam bidang agama, fasih di dalam Al-Quran, fasih di dalam hadis. Itu ayat itu kayaknya paralel sama ayat ma'murkan masjid itu kan. Ma'murkan masjid itu kan memang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yakhsha illallah. Jadi apalagi Ustaz? Coba. Yang bagian-bagian itu enggak yang jelas ini kita buktikan saja waman atlamah. Siapa yang lebih hina, siapa yang lebih dolim dengan caranya yang menghina kemudian menuduh atau menyepelekan orang-orang yang masuk masjid untuk bersyiar agama begitu. Kalau begitu mungkin untuk bersyiar agama kita dengan bahasa lain mungkin lebih hebat mungkin bahasa Korea atau mungkin bahasa Mandarin, bahasa Tiongkok mungkin maunya menak ini kita harus pakai bahasa Tiongkok. Ya menak. Saya nggak apa-apa gitu, saya mau dipenjara kayak mau diapa nggak ngurus saya kalau lihat-lihat seperti manusia seperti ini nih, nggak masalah. Iya emang karena emang nggak sabar saya. Dari pertama dilantik itu beberapa tokoh, kemudian tokoh publik, tokoh agama juga mensiasati kenapa harus terpilih begitu. Tapi saya rasa itu semua kebijakan yang ada takut yang saya takutkan Gus, laisa min ahli, laisa li ahliha. Jadi bukan ahlinya begitu. Karena kan kita harus tanya pada ahlinya. Padahal innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalat wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Barang siapa yang sholat, baca Quran gitu kan, innalladzina yatluna kitab, barang siapa yang baca Quran, sholat, sedekah terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, dia sedang berniaga denganku yang aku jamin tidak akan pernah merugi. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Misalkan itu semua kan masjid, sholat, baca Quran, masjid, sholat, baca Quran itu kan bagian dari syariat semua. Ini sama menak ini di situ katanya masuk radikal. Apa namanya kalau nggak PKI? Apa namanya kalau nggak bangsat? Masjid Kan mim begitu. sin jim dal. Masjid sajadah yasjud. Jadi kata ini untuk bersujud dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa hubungan internet, tanpa kartu SL, simpati dan semuanya, kita berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dengan as-shalah. Karenanya salat di dalam masjid ini bagian dari kewajiban kita. Dan memakmurkan juga, karenanya harus kita lawan dengan kata-kata jihad. Kira-kira yang benar apakah yang kamu ucapkan atau yang kamu orbitkan
atau yang pernah kamu sepelekan tentang kita masuk ke dalam masjid, atau menghalang-halangi kami untuk berhijrah di dalam masjid, atau menghalang-halangi kami untuk berbahasa Arab di dalam masjid, atau melarang kami untuk membaca Al-Quran di dalam masjid, atau melarang kami untuk membaca hadis di dalam masjid, dan apa lagi? Paling tidak sampean tahu harus dilawan dengan jihad. Saya lebih takut kepada Allah daripada orang-orang di sekitar saya. Karenanya harus dipublikasikan lagi kalau hal ini sangat senonoh. Dan mau tidak mau kita harus ambil alih. Pagi ini kita harus ambil alih, guys. Jadi memang bertentangan, guys, begitu loh. Dan Anda jangan selalu begini ya. Misalkan ada menteri ya yang ngaco ya, terus ada polisi yang ngawur misalkan, ada jaksa atau ada siapapun lah misalkan ya, piranti negeri ini yang ngomongnya ngawur atau tindakannya ngawur, terus Anda minta kepada presiden pecat itu gitu. Kan gitu kan? Presiden tolong gitu. Ada rumahnya digusur, presiden tuh minta tolongnya ke presiden. Presiden pecat Menak, presiden pecat Erick Thohir, presiden pecat apalagi Menko Info misalkan. Kamu salah, nggak bisa kamu nyuruh presiden mecat itu, karena presiden juga bagian gitu loh. Presiden itu juga bagian otaknya daripada cangkem-cangkem bangsat kayak Menak tadi itu gitu loh. Benar. Nah, saya nggak bisa kalau suruh halus itu, terserah. Ayo Istiqlal tuh kita pakai mubahalah nasional, ayo. Nggak sabar. Ada presiden pecat Menak, bagaimana bisa mencat presiden juga bagian dari Menak? Atau jangan-jangan kata-katanya Menak itu juga salah satu otaknya presiden, konseptornya. Nah, presiden ada lagi di belakangnya itu siapa? Kan gitu. Presiden pecat menteri yang tidak becus, nggak bisa. Menteri yang tidak becus itu juga bagian dari presiden. Jadi ini lingkaran ini sudah. Gitu loh saudara. Benar. Nggak bisa sudah. Ini sudah satu paket jahiliyah, paket Firaun baru ini. Firaun modern ini sekarang. Satu paket. Jadi yang bisa itu ya istana itu kena likuifaksi, disedot sama tanah, wus, hilang semua, baru selesai. Jadi di samping Gus Nur seperti ini artinya ya sering lah saya katakan sama Gus Nur, pasti Allah itu memunculkan dua, Gus. Kalau ada hak ya batil, itu sudah biasa, itu sudah. Dari zaman pertama adanya dunia ini ada Nabi Adam dengan setan. Kemudian ada Raja Namrud dengan Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa dengan Raja Fir'aun. Ini bagian-bagian seperti itu. Karenanya diddul haqq batil. Jadi jangan sampai kebatilan merasukimu sehingga engkau merubah kebenaran, kan begitu. Karenanya yang terkenal di bahasa-bahasa kita ini kan haqqun bi ghairin nidam yaghlibuhul batil bin nidam. Jadi kebenaran yang tidak terrealisasi, haqqun bi ghairin nidam yaghlibuhul batil bin nidam, akan dikelabuhi, akan dikalahkan oleh kebatilan yang terrealisasi. Membiarkan dolim ini terrealisasi, membiarkan kejahalan ini terus berjalan, membiarkan fatwa-fatwa yang tidak baik ini terus berjalan, kita diam saja tanpa membela dengan kata-kata jihad di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita salah besar, Gus. Ada dua ayat lagi, Ustaz, yang sering kita baca ya. Yang pertama, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Itu sekiranya aku akan hancurkan negeri ini, kata Allah, akan aku hancurkan negeri ini.
Ya, maka aku perintahkan orang-orang yang berwenang di negeri itu untuk mentaati perintahku gitu loh. Adil. Yang kaya ngayomi yang miskin. Ya kan? Terus apalagi yang berkuasa itu berlaku adil. Ya mengayomi lah intinya ya. Artinya mencegah. Nah, tetapi kata Allah, ya presiden gitu kan, menteri itu menyejukkan hati rakyatnya kan gitu. Bukan mendolimi. Kemarin kan viral tuh, tanah belum dibayar, belum lunas, SHM dieksekusi, digusur tanpa ampun, bangsat. Ya, itu kata Allah. Tapi mereka orang-orang berwenang di negeri itu tidak mentaati perintahku gitu loh. Maka aku hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya, kata Allah. Kurang, masih kurang. Ya tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, wis hancur-hancur wis. Ini saja Gus, kalau nggak Gitu. mau semisal ada yang anti Al-Quran lah ya, anti Al-Quran, semisal anti hadis, kemudian anti pendapat-pendapat ulama semisalnya, anti ijma, kemudian anti apa yang tidak diantikan, semisal ulama masa kini, semisal yang diidolakan lah. Karena banyak kan yang mengidolakan kiai-kiai baru ini kan. Begini Gus. Jadi tahun 2000 berapa itu di Aceh itu ada tsunami besar Gus? 2005, 2015. Lali aku. Tahun 2000 berapa Mas? Sampean masih ingat? Ya wes. Aceh, peristiwa Aceh, Ya, tsunami Aceh. kenapa? Banda terbesar di Aceh itu, satu bangunan masih kokoh di hadapan Allah Subhanahu wa masih. taala. Satu bangunan yang masih kokoh dan semua orang kembali. Anibu ila rabbikum, anibu ila rabbikum. Pada akhirnya kebenaran yang akan menang. Kamu kira Allah tidak? Masya Allah. Kita kan berlebihan, ingin mengatur semuanya, ingin dengan sekuat tenaga merubah segalanya. Buktikan satu bangunan yang tersisa, masjidun baitun min buyutillah, ini rumah Allah. Ada aturan untuk masuk ke sana, ada aturan, ada adab untuk masuk ke sana. Dahulukan kaki kanan masuknya, kemudian dahulukan kaki kiri keluarnya. Ada aturan karena ini memang rumah Allah. Iya. Bagaimanapun Ini. Menak sebut radikalisme masuk lewat masjid, lewat anak-anak yang good looking. Nanti tampilkan deh foto-foto good lookingnya. Ini kita harus kita perjelas deh. Good looking atau god looking gitu ya. Nanti carikan di foto-fotonya. Kalau god looking tuh Abu Janda dan guru-gurunya itu, termasuk yang kemarin bentak-bentak kiai yang di Pasuruan itu kan apa itu yang dimasuk god looking atau gimana ya. Nanti tampilkan deh. Nih tokoh Papua Kemenak juga dari mulai dilantik hanya radikalisme yang keluar dari mulutnya, bukan mulutnya, cangkemnya, coloknya. Kemenak hapus khilafah dan jihad di kurikulum selama tinggal sejarah Islam. Menak apresiasi langkah Tabayun Banser terkait yayasan. Oh ya, ini tak tampilkan semua nanti beritanya ini. Aduh, ya Allah. Gini nih ya, jadi coba kalau cebong ya, kok ngomongnya kasar Gus Nur. Aduh. Menak ini secara tidak langsung sudah melecehkan, menghina, menuduh, memfitnah anak-anak yang good belajar looking, Al-Quran, yang pinter baca Quran, bacaan enak bacaan Al-Quran, imam masjid, gitu. Ini kan lewat sana ini Menak ini, nuduh radikalismenya, gitu loh. Gini saja sudah Gus, kita ini kan belajar ngaji, kemudian ngajar ngaji, gak ada yang bayar Pak. Tidak ada yang bayar Gus. Tidak ada yang bayar, itu tidak ada, Allah. Jadi memang kita itu yang ada di, kalau mungkin di perkotaan masih ada bayar kan, ada diambilkan dari ini kemakmuran masjid. Kalau masjidnya di desa, di perkampungan, yang di kampung itu pun kadang nyumbang atau tidaknya ke masjid tidak tentu.
Karena ekonomi yang sedemikian rupa kan. Iya, sakit saya. Pagi-pagi bikin emosi. Tapi enggak apa-apa, ini emosi ibadah ini. Justru kamu, kata Buya Hamka ya, ganti bajumu dengan kain kafan. Kalau kamu lihat anak-anak penghafal Quran, imam-imam masjid dikatakan radikalisme, kamu diem aja, ganti rok, ganti daster. Tetapi memang udah jelas kok, barzah ini memang udah jelas, pembatas di antara kita jelas. Ya, coba Islam Nusantara, diem kalau ada seperti ini. Ah ini Gus yang perlu saya sampaikan lagi. Terserah. Jadi Saya nggak mau ada diem. hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya sampai bergabung dalam seperti ini dan memang rasanya saya langsung kontak sama Gus Nur. Gus Nur, saya harus menyuarakan kebenaran. Saya harus menyuarakan kebenaran. Kenapa seperti itu? Nabi yang menyuruh saya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an gal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa lam yazu wa lam yatahaddath nassa bihi mata ala syu'batin min nifaq. Orang yang mati tidak dalam keadaan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak memperjuangkan agama Allah dengan jihad kepada Allah Subhanahu wa taala, mata ala syu'batin nifaq. Mati dalam kondisi nifaq. Jadi jangan sampai kita diam. Ini agama saya sudah diinjak-injak. Agama saya diusahakan diganti dengan apalah, suasana inilah, suasana itulah. Kalau tidak diisi Al-Quran mau diisi apa Mas Gid? Bahasa Tiongkok. Mau diganti bahasa Tiongkok, Ustaz. Jadi ngimaminya itu bahasa Tiongkok. Itu bukan Al-Quran, radikal itu Al-Quran itu. Sudah ya saudaraku ya, kita langsung closing ya. Karena biar nggak gelambir kemana-mana. Jadi inilah kondisi negara kita, rezim kita ini sekarang ini seperti ini ya. Rezim mulai dari presiden sampai semua tanpa terkecuali itu memang seperti ini, selalu memancing emosi ya, selalu memancing bermain-main api di wilayah-wilayah yang sangat-sangat sensitif. Janganlah Gus, jangan sampean berbicara kasar begitu, berbicara ini kan Rasulullah tidak mencontohkan. Wa an Anas radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Orang-orang musyrik itu harus kita lawan, kita jahid, kita berjuang melawan mereka. Jihad bukan jahid. Berjihad. Oh. Ini kan mujahidin. Oh ya. Pada orang-orang musyrik itu dengan apa? Ya kalau ada yang kuat dengan hartanya, dengan dirinya, dengan bi alsinatikum, dengan lisannya. Ya itu. Bagaimanapun kalau mereka yang jahat berani mengemukakan, memamerkan kejahatannya, kenapa yang benar harus takut menyuarakan kebenaran? Tapi kalau yang bentak-bentak kiai kayak Banser kemarin itu katanya menak, bagus itu gitu. Jadi kalau mereka ngomong kasar bagus. Kalau saya yang ngomong kasar Ya, itu sudah kadang sudah. Begini, dunia ini sudah kayak begini. Gitu Jadi, ya. mulai agak-agak rusak, kemudian baik lagi, nanti sampai rusak lagi. Gitu ya, sampai Baik kiamat lagi gitu begitu. ya. Ya, memang Ya, jadi begitu saudaraku, hanya ini mudah-mudahan marahku, mudah-mudahan emosiku, ya mudah-mudahan ya Allah kau catat sebagai ibadah lah ya. Ya mau bagaimana, masa udah tahu begini harus santun, mudah-mudahan Pak Menak gitu, enggak telaten, enggak usah gitu-gituan, tabrak tronton terserah, amin. Gitu kan, ya tapi kita doakan lah ya, mudah-mudahan husnul khotimah, ya diimbangi aja loh Ustaz. Allah sudah tahu kepada semuanya. Yang jelas mudah-mudahan Pak Kemenak tetap pagi ini merasakan sarapan. Mudah-mudahan Pak Kemenak itu berjalan dengan lancar dan sesuai hawa nafsunya. Karena memang kadang diatur sesuai hawa nafsunya Allah SWT. Ya sudah, jadi saya tutup, mudah-mudahan cepat mati ya. Mudah-mudahan cepat mati, saya mau lihat matinya kayak apa. Mati kena corona apa mati kecelakaan?
sekarang sudah banyak, Allah membuktikan banyak yang mati, kemudian banyak Ya, yang terserah kamu, sakit, silakan gitu. kamu hujat saya, silakan. Ayo, buzzer hujat. Gus Nur kok ngomongannya gitu, mendoakan jelek, terserah. Cepat mati. Mati ya Allah, corona atau kecelakaan atau apalah terserah. Terus memang ya memang gini diriku. Terserah, ndak bisa suruh sok baik ya. Ya, tapi itu sudah sudah kewajibanku menghujat Saya sudah. itu Gus, saya mulai merasuk lagi kalau semisal ada orang yang menyatakan kita itu untuk menjauhi masjid semisal atau tidak menggunakan kalimat Arab semisal. Kan sholat itu kan bahasa Arab. Nah, takutnya nggak hafal bahasa Arab gitu loh. Jadi nggak hafal doanya sholat juga gitu loh. Jadi Iya, yang saya makanya. jadi niat kita itu untuk jenazah itu bahasa Arab, Dan sholat di- bahasa Arab. Dan di rezim ini sholat jenazah ada rukuknya itu ya di rezim ini. Ada sholat jenazah pakai ruku itu saat kemarin. Tidak tahu sampean? Aduh ya Allah ya. Oke, tadi sudah ya. Saya sudah melampiaskan amarah dan sudah lego. Tapi karena ini dilihat orang banyak, ayo karena ada jenengan kita tutup dengan doa husnul khotimah ya, minimal untuk menaknya atau siapa ya kita apa itu istilahnya diimbangi gitu loh, walaupun nanti sama buzzer sama cebong dipotong video saya Ustaz. Diambil yang ngomong tabrak tronton itu tok ya, yang lain tidak dipakai, yang diambil yang kotor-kotor aja nggak apa-apa. Wassalamun ala al-mursalin alhamdulillah bisyirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk kita lihat dalam waktu dekat ini. Aduh, kok agak rusak saja ya. Palingan abuahnya menak gitu baru santai. Nah, jazakallah. Jazakallah Ya, kita sekarang tinggal melihat dalam waktu dekat ini ada menteri atau rezim yang mati. Kita lihat apa mati hina, apa mati mulia, kita sudah tinggal melihat aja. Bismillah. Bismillah ya. Allah yang tahu. Ya, sama yang mendoakan baik, saya mendoakan jelek Ustaz. Makom kita begitu Ustaz ya. Doakan baik, tak doakan jelek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.